Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 4, menampilkan data dari banyak tabel. Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat menulis statement select yang mengakses data ke lebih dari satu tabel dengan menggunakan operator join. Yang kedua, menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan operator outer join. Dan yang ketiga, melakukan join terhadap tabel itu sendiri atau self join. Teori dan percobaan. Mendapatkan data dari banyak tabel. Seringkali kita perlu menggunakan data yang berasal dari banyak tabel, tidak hanya berasal dari satu tabel saja. Semisal, kita membutuhkan nomor pegawai hanya ada di tabel pegawai. Nomor departemen ada di tabel pegawai dan tabel departemen. Nama lokasi departemen hanya ada di tabel departemen. Pengertian join. Untuk mendapatkan data dari dua atau lebih tabel, maka tabel-tabel tersebut harus dihubungkan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain harus dilakukan join terlebih dahulu. Berikut ini terdapat bentuk umum join, yaitu select tabel 1.column, tabel 2.column, from tabel 1, tabel 2, where tabel 1.column sama dengan tabel 2.column. Cartesian product. Cartesian product dibentuk pada saat yang pertama, kondisi join diabaikan. Yang kedua, kondisi join tidak valid. Yang ketiga, semua baris dalam tabel pertama dijoinkan ke semua baris dalam tabel kedua. Untuk percobaan pertama, terdapat soal tampilkan nama pegawai dan nama departemen tempat di mana pegawai tersebut bekerja. Di sini terdapat SQL statementnya, select in-name, d-name from employee dan department. Maka dia akan menghasilkan seperti berikut, kolom in-name dan kolom d-name. Kolom in-name terdapat pada tabel employee dan kolom d-name terdapat pada tabel department. Selanjutnya mari kita coba pada ESQL plus workspace. Mari kita buka browsernya. Dan kita login dengan username Scott dan passwordnya Tiger. Kita login. Selanjutnya kita ketikkan SQL statementnya, select in-name, d-name from employee dan department. Dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi dia menggabungkan antara kolom in-name dari employee dan kolom d-name dari tabel department. Selanjutnya ada tipe join. Ada dua tipe utama join, yaitu equi-join dan non-equi-join. Metode join lainnya meliputi terdapat outer join dan self-join. Equi-join. Misal, tabel employee memiliki primary key employee number atau EMNO dan memiliki foreign key department number atau DEPNO, di mana DEPNO ini merupakan primary key dari tabel yang lain, yaitu tabel department. Relasi antara employee dengan department disebut equi-join. Pada percobaan yang kedua, tampilkan nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen, dan lokasi departemen. Berikut adalah SQL statementnya, select employee.emno. Di sini nama tabelnya kita berikan tanda titik, selanjutnya nama kolomnya, employee.in-name, employee.department number, department.log, di mana dari tabel employee dan department, di mana employee
department number sama dengan department number. Jadi berikut adalah hasilnya. Dia menampilkan MNO dan employee namanya, di mana kondisi ini tuh terpenuhi. Jadi di sini terdapat gabungan dari dua tabel, yaitu employee dan department. Selanjutnya mari kita kerjakan SQL statement ini pada SQL plus workspace. Kita ketikkan SQL statementnya, select employee.ename, di sini sebelumnya employee number, employee.ename, employee.department number, dan department.location from employee dan department, di mana employee.department number sama dengan department.department number. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya, hasil seleksi dari employee number, ename, department number, dan lokasi departemennya, di mana department number ini sama dengan departemen number pada tabel departemen. Selanjutnya, menambahkan kondisi pencarian dengan operator AND. Operator logika yaitu AND, OR, atau NOT bisa digunakan pada kondisi pencarian yang ada pada klausa where. Pada percobaan yang ketiga, tampilkan nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen, dan lokasi departemen dari pegawai yang bernama King. Berikut adalah SQL statementnya. Terdapat select employee.mno, employee.ename, employee.depno, department.location dari tabel employee dan department, di mana employee.department number sama dengan department.department number, and init cap ename adalah King. Maka berikut adalah hasilnya. Jadi kita dapat menambahkan operator logika pada kondisi pencarian, yaitu pada statement where. Selanjutnya mari kita coba pada SQL plus workspace. Jadi pada berikut kita tambahkan and init cap dari employee.ename sama dengan King. Dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi kita dapat menambahkan operator logika AND di sini. Selanjutnya mengenai penggunaan tabel alias. Query dapat disederhanakan dengan penggunaan tabel alias. Contoh query berikut, terdapat pernyataan select employee.mno, employee.ename, employee.department number, department.location from employee dan departemen, di mana employee.department number sama dengan department.department number. Dengan menggunakan tabel alias akan diubah seperti berikut. Sehingga berikut query-nya yaitu select e.mno, e.ename, e.department number, dan d.log from employee as E dengan tabel alias bernama E dan departemen dengan nama aliasnya D, from e.department number sama dengan d.department number. Jadi kita dapat menyingkat, kita dapat menggunakan penamaan tabel alias untuk menyingkat penulisan, untuk menyederhanakan penulisan pada query. Selanjutnya terdapat non-equijoin. Relasi antara dua tabel disebut non-equijoin jika kolom pada tabel pertama berkorespondensi langsung dengan kolom pada tabel kedua. Misal, tabel employee terdiri dari kolom employee number
e-name, dan salary. Dan tabel sal grade terdiri dari kolom grade, low sal, dan high sal. Maka kolom salary pada tabel employee berkorespondensi langsung dengan low sal dan high sal pada tabel sal grade yang nantinya akan memberikan suatu nilai grade yang bersesuaian. Jadi berikut pada percobaan yang keempat, tampilkan nama pegawai, gaji, dan grade dari gaji pegawai tersebut. Grade ada pada tabel sal grade. Berikut adalah query-nya. Select a.ename, a.sal, s.grade from employee as A, sal grade as S, where di mana a.sal between s.lowsal and s.highsal. Jadi berikut adalah hasilnya. Kita menampilkan kolom e-name dan salary pada tabel employee, dan kita mencari nilai grade-nya ini pada tabel sal grade, yaitu dengan menyeleksi nilai sal itu berada di antara low sal dan high sal pada tabel sal grade. Mari kita coba SQL statement tersebut pada ISQL+. Mari kita ketikkan SQL statementnya. Select a.ename, a.salary, dan s.grade dari tabel employee as A dan sal grade dengan nama alias S, di mana a.salary berada di antara s.lowsal and s.highsal. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari SQL statement yang kita ketikkan. Jadi ini adalah menggabungkan dari kolom e-name dan salary dari tabel employee dan mengetahui grade-nya, yaitu dengan kondisi salary jika berada di antara low sal and high sal. Jadi kita dapat mengetahui nilai grade-nya. Berikutnya, outer join. Jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join dan akan ditampilkan pada hasil query, maka digunakan outer join. Misal pada hasil query berikut, yaitu departemen operation tidak ditampilkan karena tidak memenuhi kondisi join yang disebutkan. Jadi maksudnya di sini kita menuliskan SQL statement, yaitu select e-name, a.department number dan d.name from employee as A, department as D, where a.department number sama dengan d.department number. Jadi di sini terdapat kondisi kita hanya menampilkan tabel di mana kondisi ini terpenuhi. Jadi a.department number itu sama dengan d.department number. Maka tabel operation ini tidak memenuhi kondisi berikut sehingga tidak akan ditampilkan. Ini yang disebut outer join. Selanjutnya mari kita kerjakan pada ISQL plus workspace. Kita ketikkan SQL statementnya. Select a.ename, a.department number, d.name from employee as A dan department SD, di mana a.department number itu sama dengan d.department number. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Jadi dia akan menampilkan hasil yang memenuhi kondisi berikut. Outer join dapat digunakan dengan menggunakan tanda plus jika akan ditampilkan kolom pada tabel departemen yang tidak bersesuaian dengan semua kolom yang ada pada tabel pegawai. Maka digunakan query dengan outer join seperti berikut. Jadi kita tambahkan tanda plus pada pernyataan a.department number sama dengan d.department number, maka dia akan menampilkan hasil pada tabel departemen yang meskipun tidak memenuhi kondisi
berikut, sehingga tabel operation di sini akan muncul. Mari kita kerjakan pada ISGL plus. Jadi di sini departemen number kita tambahkan tanda plus dan kita lihat hasilnya. Nah, nama departemen operation akan muncul. Sehingga setelah kita coba, maka ada satu tambahan baris lagi, sehingga jumlah baris yang dihasilkan adalah 15 baris. Jadi ya, setelah kita coba tadi, memang terdapat tambahan baris operation. Berikutnya terdapat self join. Seringkali sebuah tabel perlu dijoinkan dengan tabel itu sendiri. Misal, pada saat mencari manajer dari seorang pegawai, maka tabel pegawai dijoinkan dengan tabel pegawai untuk mendapatkan nomor pegawai manajer dan namanya. Jadi pada percobaan kelima, tampilkan nama manajer dari pegawai yang bernama Blake. Select a.inName pegawai, m.inName as manager from employee SA dan employee SM, di mana a.manager sama dengan m.employee number and a.inName sama dengan Blake. Maka berikut adalah hasilnya. Mari kita kerjakan pada workspace di ISGL plus. Jadi kita ketikkan select a.inName dengan nama alias pegawai, selanjutnya m.inName dengan nama alias manager from employee S alias E dan employee alias M, di mana e.manager sama dengan m.employee number and a.inName sama dengan Blake. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Kita memasuki pada latihan soal. Untuk soal pertama, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan nama departemen dari semua pegawai. Mari kita jawab soal nomor 1 ini pada workspace ISGL plus. Jadi mari kita jawab select a.inName, a.department number, dan d.dname dari tabel employee alias E, departemen alias D, di mana e.department number sama dengan d.department number. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari mengetahui nama pegawai, nomor departemen, dan departemen namanya, dan nama departemen dari tabel employee dan tabel departemen. Selanjutnya pada soal nomor 2, buat daftar yang unik dari semua pekerjaan pada departemen 30. Tampilkan pula lokasi dari departemen 30 pada output. Jadi berikut kita menampilkan nama pekerjaan dan lokasinya, namun di sini kita tampilkan secara unik. Dan kita kerjakan pada workspace ISGL plus. Untuk soal nomor 2, kita akan menampilkan e.job, jadi nama pekerjaan, d.location, dan ditampilkan secara unik. Jadi kita menggunakan distinct from employee alias E dan department alias D, di mana e.department number sama dengan d.department number and e.department number itu sama dengan
30. Dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Kita menampilkan nama pekerjaan dan lokasi secara unik. Pada soal yang nomor 3, tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan lokasi dari semua pegawai yang memiliki komisi atau komisi tidak sama dengan 0. Maka kita jawab soal nomor 3 tersebut pada Workspace ESQL+. Untuk soal nomor 3, mari kita jawab. Select a.iname d.dname dan d.location from employee SA dan department SD, di mana department number itu sama dengan department number and komisi tidak sama dengan 0, yaitu is not 0. Dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Dia menampilkan kolom iname dari tabel employee, kolom departemen name atau nama departemen, dan lokasinya yang pegawai tersebut memiliki komisi. Berikut adalah hasilnya. Untuk soalnya nomor 4, tampilkan nama pegawai dan nama departemen untuk semua pegawai yang memiliki huruf A pada namanya. Jadi di sini dia menampilkan nama pegawai yang memiliki huruf A dan nama departemennya. Mari kita kerjakan soal nomor 4 ini pada workspace di ESQL+. Kita kerjakan itu, kita ketikkan select a.iname d.dname from employee alias A, departemen alias D, di mana department number sama dengan d.department number and a.iname like %A%. Jadi di sini dia menampilkan nama pegawai yang memiliki huruf yang mengandung karakter A atau yang memiliki huruf A pada namanya. Dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan. Dia menampilkan kolom iname dari tabel employee, dname dari tabel departemen, di mana nama pegawainya memiliki huruf A. Untuk soal nomor 5, buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan nama departemen untuk semua pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Jadi menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan nama departemennya yang bekerja di Kota Dallas. Kita jawab soal nomor 5 pada ESQL+. Kita jawab untuk soal nomor 5. Select a.iname, nama pekerjaan atau job, a.department number, d.dname from tabel employee alias E dan departemen alias D, di mana department number itu sama dengan d.department number and d.location berada di Kota Dallas. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari query yang sudah kita ketikkan. Jadi menampilkan nama pegawai, nama pekerjaan, dan nomor departemen dari tabel pegawai, dan nama departemen dari tabel departemen.
Untuk soal nomor 6, buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor pegawai, nama manajer dan nomor pegawai dari manajer. Jadi di sini kita menggunakan self join karena dia menggabungkan antara tabel employee dengan tabel itu sendiri. Mari kita jawab untuk soal nomor 6 ini pada workspace di ESQL+. Kita jawab untuk soal nomor 6. Select employee number ename dengan nama aliasnya pegawai employee number ename dengan nama aliasnya manager dari tabel employee alias E dan tabel employee itu sendiri alias M, di mana E.manager sama dengan M.manager sama dengan M.employee number. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari query yang sudah kita ketikkan. Itu dia menampilkan nama pegawai dan manajernya dari tabel employee. Di sini menggunakan self join, yaitu menghubungkan dengan tabel itu sendiri. Untuk soal nomor 7, modifikasi query pada nomor 6, buat outer join untuk menampilkan pula data pegawai yang tidak mempunyai manajer. Jadi kita memodifikasi query pada soal nomor 6 untuk menampilkan nama pegawai yang meskipun dia tidak memiliki manajer. Kita kerjakan soal nomor 7, yaitu kita memodifikasi dengan menambahkan tanda plus pada M.employee number. Dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Dia menampilkan nama pegawai King yang dia tidak memiliki manajer, sehingga barisnya ini bertambah 1. Untuk soal nomor 8, buat query yang menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan semua employee yang bekerja pada departemen yang sama dengan employee. Samakan judul kolom seperti yang ada pada hasil berikut. Jadi kita menampilkan nomor departemen, nama pegawai, dan nama departemennya dengan nama alias departemen, pegawai, dan kolega dengan tampilan tabel seperti berikut. Mari kita jawab soal nomor 8. Mari kita jawab untuk soal nomor 8. Select department number dengan nama alias department, employee number dengan nama alias pegawai, ename dengan nama alias kolega, from employee alias E dan employee alias M, di mana department number itu sama dengan department number and employee number tidak sama dengan employee number, dan kita akan menampilkan sesuai hasil yang ada pada soal, sehingga kita perlu mengurutkan order by department number, atau kita ganti menjadi dengan nama aliasnya, yaitu order by department, pegawai, dan kolega. Kita lihat hasilnya. Di sini kurang huruf A, jadi kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari
query yang sudah kita ketikkan, jadi dia menampilkan nomor departemen, nama pegawainya, dan nama manajernya. Selanjutnya soal nomor 9. Tampilkan struktur dari tabel SalGrade. Buat query yang menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nama departemen, gaji, dan grade untuk semua pegawai. Jadi dia menampilkan nama pegawainya, pekerjaan, nama departemen, dan salary, serta grade-nya. Jadi dia membutuhkan tabel employee dan tabel SalGrade. Dan untuk di name membutuhkan tabel departemen. Mari kita jawab untuk soal nomor 9. Kita ketikkan select a.iname, a.job, d.dname, a.salary, s.grade. Dari tabel employee SA, departemen SD, dan tabel SalGrade alias S, di mana e.departemen number sama dengan d.departemen number and e.salary berada di antara s.losal and s.haisal. Kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi grade-nya ini ditampilkan berdasarkan dari salarinya dari tabel employee. Jadi ini gabungan dari tabel employee, departemen, dan tabel SalGrade. Berikutnya pada soal nomor 10. Buat query untuk menampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal bekerjanya setelah pegawai bernama Blake. Jadi dia menampilkan pegawai yang dia bekerjanya itu tanggal kerjanya setelah pegawai bernama Blake. Mari kita jawab soal nomor 10 ini pada workspace di ISQL Plus. Untuk soal nomor 10, select a.iname, a.hiredate from employee alias E dan employee alias M, di mana a.hiredate lebih dari m.hiredate and m.iname sama dengan Blake. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Dia menampilkan pegawai yang tanggal bekerjanya setelah pegawai bernama Blake. Untuk soal nomor 11, yaitu soal yang terakhir, tampilkan semua nama pegawai dan tanggal kerjanya serta nama manajer dan tanggal kerjanya, di mana tanggal mulai kerja pegawai lebih dulu daripada tanggal mulai kerja manajernya. Mari kita jawab untuk soal yang nomor 11 ini. Mari kita ketikkan select a.iname dengan nama alias pegawai, a.hiredate, m.iname dengan nama alias manager, m.hiredate, dari tabel employee alias E dan employee itu sendiri alias M, di mana e.manager sama dengan m.employee number n, dan tanggal mulai bekerja dari pegawai e.hiredate lebih awal dari manajernya, yaitu m.hiredate. Untuk sesuai tabel pada soal, maka kita perlu mengurutkan
order by employee.hiredate, diurutkan berdasarkan tanggal bekerja dari pegawai. Dan kita lihat hasilnya. Yang berikut adalah hasil dari query yang telah kita ketikkan. Jadi dia menampilkan nama pegawai. Di sini dapat kita lihat pegawai yang bekerja, tanggal mulai bekerjanya lebih awal daripada manajernya. Sekian untuk pertemuan kali ini.